Personal branding kita bongkar dulu sekarang. Apa goal dari punya personal branding? Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so kemarin cukup rame di Instagram saya ya, jadi ngebahas tentang personal branding. Apakah personal branding itu penting untuk jualan? Butuh nggak sih personal branding untuk jualan? Karena ternyata banyak sekali orang ketika mau jualan online terutama selalu mengatakan, saya nggak punya personal branding. Jadi seolah-olah personal branding itu keharusan untuk jualan online. Saya sampai ngomong di Instagram saya, emang mau jualan beras butuh jadi artis dulu. Kalau nggak jadi artis nggak jualan beras gitu ceritanya. Nah dibalik lagi sekarang, dibalik. Anda makan nasi. Kalau Anda beli nasi atau beli beras, emang Anda tahu personal branding yang jualan kayak apa? Kan nggak juga kan sebenarnya kan. Jadi itu banyak miskonsepsi di luar sana yang mengatakan bahwa harus punya personal branding karena jualan. Nah ini menandakan sebenarnya bahwa yang ngomong gini nih, menandakan sebenarnya dia tuh nggak bisa jualan. Kalau orang yang biasa jualan, bisa jualan dan biasa jualan ya jualan aja lah. Saya jualan ya jualan aja lah. Dari dulu banget. Ya jadi jangan diomong saya yang sekarang karena mungkin beda ya. Sekarang udah jadi. Tapi waktu pertama kali saya jualan suplemen door to door ya jualan aja. Bawa barang, bawa tas keliling tempat fitness satu-satu. Itu yang saya lakukan di tahun 99. Udah berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun tuh? Udah 26 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, ya kan? Jadi itu yang saya lakukan. So, sekarang kita bahas. Kalau kita ngomongin personal branding, terus kenapa kok banyak penting atau nggak penting, gitu kan? Kan ada yang bilang, ya Dan, lu kalau jualan beras pasti lebih laris daripada yang nggak punya personal branding. Of course. So, personal branding kita bongkar dulu sekarang. Apa goal dari punya personal branding? Sebenarnya personal branding jangan dibayangkan juga jadi artis gitu ya. Belum tentu artis bisa jualan. Artis tuh kadang-kadang personal brandingnya keren tapi nggak bisa jualan juga. Banyak soalnya gitu kan. Oke, so personal branding dari sudut pandang saya, goalnya adalah authority. Anda dikenal oleh sekelompok orang, bukan dikenal oleh semua orang. Karena menariknya adalah ketika kita ngomongin personal branding untuk sosial media, ada orang yang merasa saya harus punya personal branding untuk bisa jualan. Ada satu orang lagi yang berpikir bahwa nanti kalau saya terkenal, hidup saya nggak enak. Bro, boro-boro mau terkenal, bikin personal branding jadi aja belum tentu jadi, apalagi jadi terkenal ya. Oke, so kita balik lagi. Personal branding, goalnya adalah authority. Nah sekarang, dengan adanya authority, kayak misalkan saya, Denny Santoso gitu, mau jualan apapun jadi gampang. Karena orang sudah trust. Intinya adalah ketika terjadi authority, maka orang percaya. Ketika orang percaya, maka ketika jualan lebih mudah closingnya. Itu goalnya. Nah sekarang, kalau misalkan Anda belum punya personal branding, Anda nggak punya authority, jualannya gimana? Jualannya ya jangan ngandalin personal branding, karena Anda nggak punya. Anda gunakan yang Anda punya. Apa yang Anda punya? Oke, so kalau nggak punya personal branding, Anda bahasnya problem and solution. Misalnya, target market Anda jerawatan. Ya Anda tinggal bilang, lu jerawat, pengen sembuh, nih ada obatnya nih. Nah ini ada obatnya nih buat obat jerawat nih. Sembuh dalam waktu 5 hari, misalnya kayak gitu. Udah selesai. Dia nggak perlu tahu Anda personal brandingnya siapa, dokter siapa, nggak perlu. Pokok lu jerawatan, ini obatnya 5 hari selesai atau 3 hari selesai. Pakai aja tiap malam mau tidur, bangun pagi mau tidur, gitu doang. Sesimpel itu. Oke, Anda punya bisul gitu kan. Nggak perlu dokternya punya personal branding yang gimana-gimana. Pokoknya ya udah tau lah, ini bisa nyembuhin selesai. Nggak harus yang terbaik, nggak juga gitu loh. Oke, so anak Anda rewel. Anda lihat di Instagram, oh ini ada yang ngajarin nih cara bikin anak nurut tanpa harus marah-marah, teriak-teriak sampai stres. Anda cari tuh, oh ternyata tekniknya begini nih. Dia punya audio, relaksasi anak-anak misalkan. Anda akan beli tuh kayak begitu. Misalkan memang Anda benar-benar punya problemnya. Jadi problemnya apa? Solusinya apa? Itu yang difokusin. Ketika itu terjadi, ketika Anda jualan, otomatis pelan-pelan personal branding Anda jadi. Jadi kalau misalkan Anda ngomongin tentang parenting tadi, maka lama-lama orang akan melihat, oh kalau parenting ke situ aja. Karena itu ngomongin parenting, ngomongin tantrum, potty training, ngajarin makan, ngajarin baca. Lama-lama personal branding Anda jadi. Jadi sambil jualan. Bukan ngebangun personal branding dulu, baru jualan. Kelamaan. Anda mau bisnis, bukan mau ngartis. Oke? Ya itu ya. Nah, berarti sekarang kalau tanpa itu jualan bisa, udah di situ aja. Sambil pelan-pelan personal branding Anda jadi. Ketika personal branding Anda jadi, maka Anda punya namanya authority. Authority tadi sekali lagi,
Anda di hadapan group of people, dia percaya terhadap Anda. Karena Anda dianggap pakar atau expert atau yang ngerti atau yang tahu atau apapun itu. Anda dianggap sebagai seseorang yang X gitu ya. Nah, ketika Anda punya authority, maka Anda jualannya akan lebih cepat. Jadi itu benar, lebih cepat. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, sekarang terakhir. Kalau Anda sudah punya authority, ini bisa di-tweak atau dibelokkan. Nah, ini pertanyaan yang muncul kemarin ketika saya ngajar asuransi. Jadi ketika saya ngajar asuransi kemarin, itu pertanyaannya adalah, Dan, seharusnya saya bangun personal branding saya di bidang apa nih? Karena saya pengen, apakah saya harus ngomongin parenting, terus dijualin asuransi, atau saya langsung hard sell ke asuransi langsung? Which one? Personal brandingnya yang harus di-build seperti apa? Jadi gini sebenarnya, kenapa ada orang-orang yang jualan langsung bisa dan ada orang yang harus muter-muter dulu, ngajarin financial planning dulu. Setelah ngajarin financial planning baru jualan. Kenapa kayak begitu? Kenapa nggak hard sell aja? Oke, so jawabannya adalah di yang tadi sebenarnya. Ketika Anda membangun sebuah personal branding dan itu sudah punya personal branding, Anda bisa hard sell. Oke, Anda bisa hard sell. Nah, tetapi kalau Anda tidak punya personal branding terus mau hard sell asuransi, ini konteksnya tadi asuransi, maka Anda perlu memiliki personal branding di topik tertentu sehingga di topik ini Anda jadi punya audience yang percaya kepada Anda. So, Anda lagi membangun sebuah authority di segmen tertentu. Ceritanya gitu. Dengan ngomongin financial misalnya. Dengan ngomongin financial, maka Anda punya ilmunya, misalkan Anda belajar ambil CFP dan sebagainya, Anda punya ilmunya, Anda ngomongin tentang financial tadi, di mana akhirnya Anda punya audience yang trust kepada Anda. Oh, ini orang ini jago nih ngomongin financial nih. Maka ketika itu terjadi, hubungan itu terjadi, maka ketika Anda bilang bahwa salah satu financial planning adalah dengan mengambil asuransi, maka orang akan nurut. Jadi sebenarnya yang Anda build adalah authority. Nah, authority itu bisa di-build di mana-mana. Misalnya, Anda ngomongin tentang financial, jualan asuransi, bisa kan? Anda ngomongin tentang misalkan parenting. Salah satu parenting adalah memplanning edukasi anak termasuk finansialnya. Nah, gitu diarahkan. Jadi ketika ibu-ibu banyak nge-follow Anda dan dia trust bahwa Anda memiliki authority seputar parenting, personal branding Anda, maka ketika Anda ngomong apapun itu seputar, oh harusnya ngambil asuransi, maka ini jadi bisa. Jadi itu jawaban saya. Anda kalau tidak punya personal branding sama sekali, Anda harus bikin. Karena nggak ada yang percaya sama sekali kan. Kecuali memang Anda benar-benar jualan problem and solution tadi. Tetapi kita kalau ngomongin personal branding di konteks asuransi, goalnya adalah Anda nge-build dulu personal branding supaya punya group of people yang percaya terhadap Anda. Sehingga ketika Anda ngomong apapun itu jadi oke. Makanya saya jadi affiliate juga kan di sini kan. Saya jadi affiliate karena personal branding saya juga sudah jadi. Maka saya muter-muter jadi affiliate. Kadang-kadang saya jadi affiliate punya saya sendiri, punya ini ya produk-produk yang ada di Traversity. Misalkan kemarin ngomongin diet, tapi kebetulan follower saya sudah nggak terlalu fokus di diet, ya nggak bisa juga. Kapan hari ngomongin tentang business coaching. Saya punya partner namanya Coach Robi, dia punya business coaching. Saya jadi affiliate-nya juga, iya. Ada Pak Hing misalkan ngomongin NLP, saya jadi affiliate-nya juga gitu. Jadi saya muter-muter. Kemarin ada bulan lalu ada Foundry misalkan, Foundry Academy ngomongin tentang startup oleh Pak Andi Zain. Saya affiliate juga di situ. Jadi saya affiliate kemana-mana. Tapi konteksnya adalah mirip-mirip semuanya sih. Saya nggak tiba-tiba jadi affiliate misalnya kosmetik gitu kan. Terlalu jauh dari niche saya. Jadi personal branding saya, kemudian follower saya itu juga penting. Penting dalam arti adalah sesuai. Kalau saya tiba-tiba ngomongin tentang kosmetik, skincare gitu, kok kayaknya nggak sesuai. Ya, jadi kalau saya pasti seputar wealth, digital marketing, bisnis, ya seputar-seputar itulah yang saya garap. Jadi kalau Anda ngerti sebenarnya, ya di awal problem solution aja. Ya, problem solution aja. Sambil ngebangun personal branding. Personal brandingnya Anda jadi, Anda sudah punya authority di depan group of people, Anda mulai bisa jualan macam-macam. Right, so hopefully penjelasan ini tidak kepanjangan dan Anda jadi paham ya bahwa personal branding itu perlu nggak perlu sih. Perlu sangat, bukan perlu nggak perlu, maksudnya adalah bisa sangat membantu, tapi tanpa personal branding juga harusnya Anda sudah bisa jualan. Alright, so I think itu aja. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.